akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini kembali. Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA PhD, akan membawakan firman Tuhan buat kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak Handi, host kita. Para kekasih, sekali lagi kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami merundukkan hati dan menundukkan kepala kami di hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau mengajari kami segala perkara, bahkan yang kami belum pernah tahu, dan bahkan kami tidak sadar bahwa kami telah bersalah di situ. Tuhan sendiri akan memberikan kepada kami sesuatu correction yang mulia, sehingga setelah selesainya Bible Study ini, semua kami yang terlibat ikut di dalamnya, mendengar dan menyimak firman, boleh mendapatkan perubahan yang dahsyat dari Tuhan. We just ask you, Father, to touch every one of us, Lord Jesus. Not one single person will behind you, but every one of us at the front of you while you are speaking to us. Terima kasih Bapa, dan hamba percaya Engkau akan berbicara dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, selamat berjumpa kembali di dalam 10 tekad rohani peraih sukses. Dan saya yakin kita memang benar-benar bukan hanya meraih sukses saja seperti orang dunia, tetapi kita mempunyai kelebihan, yaitu apa? Tekad rohani. Saudara, tujuan kita bukan suksesnya. Selain sukses, tujuan kita adalah perubahan karakter kita pada sifat rohani daripada Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi seringkali kita anak-anak Tuhan mempunyai paradigma yang sama dengan orang duniawi. Yaitu tujuannya apa? Pokoknya aku harus sukses, aku harus kaya, aku harus mendapat banyak gelar, aku harus naik pangkat. Nah itu tujuan, saudara. Sehingga kita melupakan apa yang akan membuat kita bisa ke sana. Banyak anak Tuhan memakai cara duniawi juga. Pakai dukun, pakai tukang guamia, pakai suhu, pakai primbon, pakai ramalan-ramalan, pakai sesembahan-sesembahan. Kenapa? Karena hanya pada tujuan. Kalau hanya pada tujuan, pasti kita tidak akan bisa menikmati. Tetapi bagaimana kita mencapai tujuan ini? Yaitu kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai karakter Kristus, mempunyai tekad rohani. Nah inilah yang mendidik kita. Kita tidak bakal bangkrut, kita tidak bakal down, kita tidak bakal merosot. Tetapi kita akan menanjak terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Kenapa? Karena kita pada proses ini kita ada pada tekad rohani. Kita mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita. Itu sebab saya menganjurkan para ketua MK, ibu dan bapak, para orang tua, untuk mengajak pada Bible Study yang akan datang anak-anak muda kita. Baik anak muda kita sendiri ya, maupun juga rekan-rekan di dalam gereja kita yang saudara tahu masih muda tetapi tidak ada orang tua yang mengajak. Ajaklah mereka untuk ikut dalam Bible Study yang akan datang. Sebab namanya sukses itu adalah ambisi. Ambisi. Nah, ambisi ini saudara adalah sesuatu tekad untuk harus mengejarnya. Itu ambisi kita. Ya saudara, ambisi yang salah menjadi obsesi. Obsesi dari kata obsession. Sesuatu yang salah. Termasuk di dalam luka yang mengalami abses. Itu karena obsesi. Dari salah penanganan. Nah itu sebab untuk yang akan datang saya menganjurkan Bapak dan Ibu, anak-anakku yang muda yang sudah ikut terlibat di dalam Bible Study selama ini, ayo mengajak teman-teman yang lain, anak-anak muda yang lain. Boleh mengadakan kelompok sendiri ataupun ikut dalam MK, itu bagus juga. Ya saudara, sebab kita tidak mengarah pada meraih suksesnya. Itu nomor 2. Tetapi tekad rohaninya, ini nomor 1. Ya saudara. Nah kalau kita ada pada proses tekad rohani, tidak mungkin sukses ini bisa merosot. Nggak mungkin. Sukses ini bisa hilang lagi, nggak mungkin. Karena kita sudah mempunyai satu underbow,
satu fondamen yang bagus, yaitu tekad rohani. Saudara, nah tekad rohani ini dibangunnya sulit sekali, cukup lama saudara. Itu sebab saya sering memasukkan pengalaman tentang kegagalan saya dan istri Ibu Gembala almarhum tempo hari. Supaya tidak saudara ulangi, supaya saudara tidak menjalani ke sana. Ini membutuhkan sesuatu underbow, satu fondasi yang lama dan harus kuat. Supaya anak-anakku yang muda, kalian akan mempunyai satu jalan yang mantap, yang ajak, dan yang kuat. Fondasi yang tidak bisa digerus oleh air bah, oleh gempa bumi, oleh segala sesuatu yang menggoncang. Tidak bisa. Ya, itu sebab kiranya pada Bible Study yang akan datang, ya, Ketua MK dan semua ibu dan bapak dan anak-anakku muda yang sudah ikut untuk mengajak teman-teman yang lain. Mereka anak-anak muda mempunyai fondamen yang bagus. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, tiba-tiba kita sudah hanya mempunyai 79 hari dalam tahun ini. Ya, saudara, dan kita ada pada minggu yang ke-39 saat ini yang sedang kita jalani. Dan ini adalah bagian yang ke-28, part 28, saudara. Dan tetap jangan lupa untuk setiap kali sebelum kita ikut dalam Bible Study, kita membuka di rumah Yosua 1 ayat 8 dan 9. Ya, supaya kita semakin mantap. Subtema kita sudah ada pada 2 bulan ini, subtema kita adalah prospek mulia. Hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Tema domba yang baik ini selalu berkembang, saudara. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi domba yang baik adalah domba yang tangguh sampai dia meninggal, dia tetap baik dan itulah puncak daripada kebaikan yang dia raih. Kematian adalah puncak dari achievement, dari semua yang kita usahakan. Kematian kita bukan adalah titik nadir, titik kejatuhan kita paling dalam. Lalu pada detik yang sama kita mati. Bukan, sebaliknya. Waktu kita mati, itu adalah titik kulminasi. Ya, titik paling tinggi. Keberhasilan, achievement kita. Our best achievement, our top achievement in every struggle while we are living on this earth. Itu kematian. That is the death of a good Christian. Itu sebab seorang anak Tuhan yang baik, dia itu puncak daripada semua keberhasilan dia adalah ketika dia meninggal. Saudara, disitulah dia mendapatkan sesuatu pahala dari Tuhan. Tetapi begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, dibaptiskan, makan perjamuan kudus, melayani Tuhan, segala sesuatu sudah dikerjakan total kepada Tuhan, tetapi salah jalan. Nah, sehingga pada akhirnya Tuhan menolak dia. Ini untuk kesekian kalinya saya sebutkan. Ketika anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan meninggal, dan mereka mau minta masuk, dibukai pintu sorga, Tuhan menjawab, dari mana kamu datang? Aneh. Orang-orang ini yang mengetuk pintu sorga, Tuhan bukai kami pintu, Tuhan jawabnya, dari mana kamu datang? Aku nggak kenal sama kamu. Jadi kita harus tahu, duduk masalah seorang Kristen atau seorang hamba Tuhan tidak diterima oleh Tuhan Yesus adalah nggak ketahuan tempatnya. Jadi Tuhan itu maha tahu, tetapi dia mengatakan aku nggak tahu dari mana kamu datang. Alias orang-orang ini yang minta dibukai pintu sorga berada di luar zona Allah. Mereka ada pada tempat-tempat yang gelap, yang tersembunyi, yang remang-remang, yang tidak diketahui oleh orang. Mereka ada di sana. Tetapi mereka juga mengabarkan Injil. Mereka juga berkhotbah, makan perjamuan kudus, melayani jiwa-jiwa, menyembuhkan orang sakit. Tetapi zonanya adalah zona yang misterius, yang Tuhan sendiri maha tahu
gak tahu. Saudara, sangat tragis ya. Sangat tragis. Apakah kita pernah memikirkan tentang keakhiran hidup kita? Kalau sampai kita ditolak oleh Tuhan. Tidak peduli pendeta besar, tidak peduli jemaat. Tuhan menolak bukan atas dasar siapa kita. Tuhan menolak atas dasar di mana kita berada. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua kekasih untuk mempelajari menjadi domba yang baik adalah domba yang bisa digembalakan oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengutus hamba-hambanya untuk menyampaikan firman, menjadi guideline, menjadi pedoman bagi semua anak-anaknya, supaya semua anak-anaknya boleh tahu pada jalan yang benar. Ya, saudara, itu sebab kita masuk pada subtema ini, prospek mulia, hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Mari kita baca sama-sama ya di tempat saudara. Mic tetap mute ya. 1, 2. Prospek mulia hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Sekali lagi ya, semua bicara ya. 1, 2. Prospek mulia hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saudara yang kekasih, ini subtema yang hebat sekali, ya, hebat sekali. Para kekasih, kita masuk pada tekad yang keempat. Anda akan kalahkan mereka. Ya, saudara, ini luar biasa. Sambungan dari nomor 3. Ya, sambungan dari nomor 3, yaitu kamu akan mengalahkan mereka semua. Kamu akan mengatasi. Ya, kalian akan bisa mengatasi semuanya. You can get it over. Nah, sekarang kita masuk pada Anda akan mengalahkan mereka. You will beat it. You will beat them. Kamu akan memukul kalah mereka. Nah, siapa musuh kita? Pelajaran ini mendalam sekali, saudara. Tekad nomor 4 ini lebih banyak bicara mengenai pribadi saya. Pribadi Anda. Ya, saudara. Daripada pribadi orang lain. Karena apa? Karena ternyata yang kita harus mengalahkan mereka adalah salah satunya mengalahkan diri kita sendiri. Ya, saudara. Berarti kita tidak bisa mempercayai diri kita, saudara. Karena kadang-kadang dia berperan ganda. Dia berperan ganda menjadi musuh kita. Dia bukan selalu membela kita. Dia bukan selalu bersama dengan kita, sejalan dengan misi hidup kita yang Kristiani, yang sesuai dengan Alkitab. Tetapi dia berperan ganda. Dia juga menjebak saya. Diri kita ini menjebak saudara. Dia berperan ganda. Saudara. Nah, kalau saya tidak tahu prinsip ini, maka kita menganggap diri kita itu ya pasti selalu mendukung kita. Tidak. Diri kita akan melawan kita. Kenapa? Karena iblis sempat menguasai kita. Melalui hawa nafsu kita, melalui pikiran-pikiran kita, rencana kerja kita, rencana-rencana kita yang akan datang, sasaran-sasaran yang akan kita tempuh dan akan kita raih, hasilnya dia masukin. Dia masuk merasuk di dalam sasaran dan kerja kita. Saudara, adalah lumrah, karena saya tahu dari mana. Saya tinggal di kota kecil Magelang, tapi saya tahu dari mana. Dari banyak orang dari Jakarta, Surabaya, dari luar negeri yang konsultasi sama saya, yang saya tidak pernah kenal siapa mereka. Karena mereka mengatakan apa? Mereka kerja keras dari pagi sampai malam. Tetapi mereka tengah hari, mereka berbuat dosa di hotel. Mereka pulang sore hari dan tiba pada malam menjelang tengah malam di rumah, karena setelah kerja mereka masuk ke hotel yang lain. Saudara, pertama saya kaget. Tetapi kemudian menjadi biasa soal ini. Disampaikan kepada saya itu biasa. Dan saya mengerti keadaan mereka. Dan saya memberikan jalan keluar kepada mereka. Makanya saya tadi bilang,
orang Kristen yang mau mencapai hasil sukses, tetapi dijegal di tengah jalan. Dia mengalami satu obstruction dan dia mengalami distraction dari jalan yang mulia, yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman. Iblis bekerja ketika dia sedang meniti karir, meniti kesuksesan. Iblis masuk di sana. Saudara, dan saya memberitahu jalan yang mudah kepada mereka. Kalian bisa mengalahkannya, cuma kalian tidak mau. Saya katakan Anda bisa mengalahkan, tetapi Anda yang tidak mau. Saya berjuang mau. Kalau mau ikuti apa yang saya katakan sekarang. Saudara, ternyata mereka tidak kembali call saya. Hanya sebagian yang kembali call saya mengatakan, wah itu mujarab sekali. Sekarang saya sudah bertobat, saya sudah berubah. Saya kalau siang makan ya makan siang. Saya sore pulang, semacet-macetnya kota Jakarta sampai malam tiba di rumah. Tidak terlalu malam, itu memang jujur saya sampai di rumah, memang malam. Tidak sampai menjelang tengah malam. Saudara, lihat. Dari banyak orang yang mengalami cobaan hawa nafsu yang sama, hanya sedikit yang bisa selamat, saudara. Terus sekarang pertanyaan saya, kalau sampai orang-orang ini yang tidak bisa menanggulangi perasaan dan hawa nafsunya, dan menggak-menggok dan berhenti sebelum sampai di rumahnya, berhenti di tempat-tempat yang kotor dan najis, saya mau tanya, nanti apakah Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada mereka? Saudara bisa jawab, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan memberi. Karena Tuhan takut. Kalau dia pegang uang banyak, dia bisa bikin dosa lebih kualitas, lebih tinggi, dan lebih banyak kuantitasnya. Itu sebab ini akhir zaman, para kekasih. Kalau Anda ingin sukses, jangan mirang-miring matanya. Jangan main mata ke kanan dan ke kiri, tetap aja ke depan. Kalau Anda ingin berhasil dalam pelayanan, Anda ingin berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan, pandangan mata harus hanya tertuju kepada Yesus saja dan bukan kepada yang lain. Semua objek yang lain adalah obstacle, adalah penghambat yang membuat saudara distracted. Saudara menjadi hilang konsentrasi kepada Tuhan. Mana Tuhan mau jawab? Gak mungkin Tuhan jawab. Saya gak percaya kalau Tuhan jawab. 100% saya gak percaya. Itu sebab kalau saudara ingin doa-doa saudara dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan, tidak ada jalan yang lain, para kekasih, selain kita mengalahkan diri kita sendiri. Inilah tekad nomor 4. Anda akan mengalahkan mereka. Di antara kata mereka, M-E-R-E-K-A, ada terdapat AKU, aku. Keakuan saya yang harus saya kalahkan. Supaya Tuhan menang di dalam hidup saya. Bayangin kalau Tuhan menang dan beraja dan memerintah hidup saudara. Hai ibu-ibu, mungkin ibu mengatakan saya tidak seorang wanita karir. Saya hanya menjaga anak-anak, mengasuh cucu, membersihkan rumah, mengatur rumah tangga saja. Saya hanya terima uang dari suami saya atau dari anak saya. Lebih enggak, saya tidak bekerja. Saya tidak produktif. No problem. Justru ibu bisa membimbing siapa yang ada di rumah untuk mereka hidup rohani. Dan mereka bisa berhasil nantinya. Nah, apa yang saya dan saudara harus kerjakan sekarang? Kalau kita ingin berhasil, saya anjurkan. Dan Alkitab memerintahkan kepada saya dan kepada Anda. Supaya kita matanya hanya tertuju kepada Kristus saja. Dan telinga kita hanya suka mendengar suaranya saja. Cuma itu aja. Kesuksesan dan keberhasilan itu ada di tangan dari Bapa kita di sorga. Dia mau memberi. Seberapa banyak dia mau memberi. Itu tergantung pada seberapa banyak hati saya persembahkan kepadanya. Seberapa banyak hati saudara persembahkan kepadanya. Maka sebegitu banyak Tuhan akan memberi kepada Anda dan kepada saya. Percayalah. Usaha manusiawi saya pasti gagal.
Usaha manusiawi saudara pasti gagal. Kita bukan berusaha untuk sukses. Kita hanya nurut pada jalan Tuhan untuk sukses. Dia yang mengusahakan kesuksesan saya. Dia yang mengusahakan kesuksesan Anda. Kita ini cuma nurut saja, percayalah. Berapa tahun saya dan istri tempoh hari memulai pekerjaan Tuhan. Kita itu berjuang dengan segenap tenaga, jungkir balik siang dan malam. Nggak tahu kita sedang menangis, air mata keluar apa tidak. Kadang-kadang kita tidak tahu. Pokoknya berjuang. Nah, orang yang tekadnya bagus, seperti yang saya cerita, saya sama istri tempo dulu ketika merintis pekerjaan Tuhan di kota Magelang ini. Itu bisa disusupin sama iblis. Caranya gimana? Dia berbisik dalam hati saya. Wah, kamu orangnya hebat loh. Gak semua pendeta perintis seperti kamu, enggak. Kamu pasti luar biasa. Kenapa kamu sekarang tidak coba bercabang? Selain kerja buat Tuhan, juga kamu cari pekerjaan yang lain. Ini salah satu contoh ya, yang iblis bicara sama saya. Cari kerjaan yang lain. Supaya itu bisa mendukung kamu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sehingga kamu bisa berbuat banyak. Saudara, memang itu cuma sebentar, tetapi itu sudah membuat saya menjadi agak bimbang, membuat saya merasa punya dua pilihan. Ya, iya ya, kalau bisa saling mendukung kan bagus ya. Aku nggak usah terlalu menderita deh. Bisa kasih makan, belikan susu, dan lain sebagainya buat anak. Saudara, tetapi ketahuilah, itu adalah langkah pertama yang iblis anjurkan kepada kita. Untuk kita mulai distracted. Pecah konsentrasi. Kalau ibu rumah tangga, dia hanya konsentrasi pada takut kepada Tuhan. Bapak kepala keluarga hanya konsentrasi takut kepada Tuhan. Menghindar dari semua bisikan iblis dan daya tarik dunia dan teman-teman. Wah, Anda pasti cepat mendapat. Itu sebab begitu banyak kali iblis itu bukan menghancurkan kita dengan mengatakan keluar dari pekerjaan Tuhan. Gak usah melayani, cari kerjaan yang lain. Enggak, dia enggak bilang begitu. Dia terlalu lihai untuk bicara begitu bodoh. Dia bilang begini. Tadi seperti saya bilang. Roy, kamu bisa cari kerja sambil kamu melayani Tuhan. Uangnya bisa kamu pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kamu kan punya proyek, mission, proyek kamu intern untuk ibu janda, anak yatim piatu, menyekolahkan mereka dan lain sebagainya. Ya, mengganti mata pencaharian mereka dari tukang becak untuk mempunyai warung di depan rumah. Kamu sudah melakukan itu beberapa kali. Kan kamu bisa dengan uang dari hasil gajimu, dari perdaganganmu kalau kamu jual beli. Kamu mesti tahu kamu cakap di dalam jual beli, kamu pasti bisa. Kamu cakap di dalam administrasi, kamu pasti bisa. Itu loh saudara. Dia bukan menyuruh kita keluar dari pekerjaan Tuhan. Tetapi dia menganjurkan kita. Supaya apa? Supaya kita ini bercabang pikirannya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, memang saudara full time bekerja mencari uang. Sekarang saya ingin supaya saudara punya satu pikiran yang tertuju kepada Kristus saja. Yaitu saudara kerja, dan saudara harus melayani Tuhan. Jangan melayani Tuhan, tetapi bekerja. Saudara, sudah tentu bisa juga hal itu saudara kerjakan atas perintah Tuhan. No problem. Saya tahu itu boleh. Tetapi kalau saudara ingin lebih total, maka saudara, engkau harus abaikan itu. Engkau harus dari 75% beriman menjadi 100% beriman soal keuanganmu. Saudara, nanti kalau saudara tidak punya uang, Tuhan membuat mujizat. Kenapa sih?
Kenapa saudara kecil hati? Itu sebab saudara harus mulai mendidik diri saudara sendiri. Saya katakan 10 tekad ini bukan suksesnya yang menjadi tujuan kita. Itu nomor 2, tetapi gimana perjalanan kita meniti sukses tersebut. Yaitu kita harus minta karakter Kristus, sifat Kristus. Kita harus menyatu dengan perintah dan kehendak Dia dalam hidup kita. Kita harus berani mengangkat salib dan menyangkali diri kita dan mengikut Dia setiap hari. Nggak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, saya sudah terperosok tempo hari. Tetapi saya tahu Tuhan cuma minta hati saya saja. Selebihnya saya akan melihat Tuhan bekerja buat saya, buat keluarga saya, buat jemaat kecil yang saya layani. Para kekasih, itu sebab sekali lagi saya menganjurkan semua, kalau kita bicara tentang 10 tekad meraih sukses, itu adalah 10 tekadnya ini loh saudara. Sifat Kristus inilah saudara, yang kita harus miliki dalam hidup kita. Apalagi kalau saudara mendengar Bible study ini ketika kalian masih muda, anak-anakku, masih youth, masih remaja. Wah, kalian cepat suksesnya. Gak usah tunggu sampai kalian menikah, sampai kalian setengah umur baru sukses. Di masa kalian masih single, masih muda, remaja ini, kalian sudah mengerti prinsipnya, 10 tekadnya. Kalian itu di usia muda sudah sukses. Hebat kalian. Percaya deh. Ya, itu sebab saya ingin kembali pada tema ini. Anda akan mengalahkan mereka. Saudara, mari kita lihat. Apa alasan utama harus sedemikian? Kita akan membuka dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang famous ini. Yohanes 14 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Para kekasih, seorang saudara tolong bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Murtri. Para kekasih, dengan jelas sekali ini Tuhan yang bersabda ya. Terus Tuhan sendiri mengatakan, bukan Yohanes yang bersabda, yang menyampaikan ayat ini, tapi Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi di sini saudara, ini alasan utama kita harus bisa mengalahkan mereka. Dengan apa? Dengan kuasa yang besar dari Tuhan. Karena aku kembali kepada Bapa. Ini kuncinya. Kalau aku tetap bersama kalian, kalian gak dapat. Kalian gak bisa dapat hal yang hebat. Tetapi karena aku kembali kepada Bapa, lalu aku mengutus penolong yang baru kepadamu, yaitu Roh Kudus, maka ini alasan utama engkau mempunyai kesaktian. Engkau mempunyai kuasa untuk mengalahkan mereka. Dari kata mereka salah satunya adalah dirimu sendiri. Ya saudara, jadi ini alasan Tuhan. Karena ini adalah firman, perintah Tuhan. Maka semua katakan, maka saya pasti menerimanya. Katakan sama-sama saya, maka saya pasti menerimanya. Karena ini perintah Tuhan Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya, jadi enteng ya, sudah enteng ya. Anda akan mengalahkan mereka, enteng ya. Semua katakan enteng. Ya. Coba ditepuk teman sebelah. Enteng. Ya. Betul semua?
enteng. Kenapa saya tanya kok enteng? Karena Tuhan sudah memerintah begini. Amin. Nah, saya ambil satu contoh. Daud si lemah, sejak dia diurapi oleh Nabi Samuel dengan Roh Kudus melalui minyak urapan, maka dia dikuasai oleh Allah luar biasa. Itu sontak, saudara. Instantly, immediately, sangat instan. Kalau saudara membeli mie instan di toko, sampai di rumah saudara masak, saya mau tanya perlu berapa menit? Ayo, berapa menit bikin mie super mie itu apa? Berapa menit? Coba. Tetapi dikatakan instan. Kalau instan itu hanya 1-2 detik sebetulnya. Ya, itu sebab saudara untuk membuat mie saja Anda membutuhkan beberapa menit. Ya, kalau saya membuat mie itu jarang sih. Kadang-kadang kalau kepingin aja, ya. Nah, itu saya menggodok mie itu paling cepat 7 menit. Bisa 10 menit. Saya ingin yang lunak. Saudara, itu sebab saya ingin supaya saudara-saudara harus yakin dan percaya ya bahwa Daud si lemah sejak diurapi. Saya mau tanya, dalam berapa detik Daud menjadi luar biasa? Seketika dia diurapi, dia menjadi istimewa di hadapan Allah. Ya, saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengerti akan prinsip ini. Ya, sehingga dengan demikian saudara tidak akan mengalami kekecewaan di dalam hidup saudara. Ya, percayakan diri saudara kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Seorang saudara akan bacakan buat kita. Yuk. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil kapur tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Terima kasih Pak Jono. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, sejak hari itu, instantly, sejak detik itu, sejak menit itu, Daud dikuasai Allah luar biasa. Saya tulis Daud si lemah. Kenapa? Karena memang Daud tidak mempunyai spesifikasi, tidak mempunyai karakteristik seorang prajurit yang kuat dan perkasa. Tidak punya. Terbukti 7 kakaknya menjadi tentara Israel di bawah pimpinan Raja Saul. Yang ke-8 si bungsu Daud nggak bisa ditolak. Padahal Daud ini secara teoritis dia mendapatkan rekomendasi dari 7 kakaknya. Dari 7 kakaknya ada yang menjadi salah satu komandan pasukan. Coba, masa raja tidak mendengar toh rekomendasi dari 7 kakaknya Daud? Kan bagus kalau 8 orang dalam satu keluarga semua ngawulo, semua membantu dan membela Raja Saul. Tetapi memang karena Daud keterlaluan lemahnya, ya, keterlaluan baby face-nya, sehingga dia tidak cocok untuk menghadapi tentara manusia. Tetapi baby face daripada Daud cocok menghadapi beruang dan singa. Ketika beruang dan singa memangsa anak kambingnya, maka dia memegang dan merobek mulutnya. Dan matilah singa itu. Dia pukul beruang itu dengan tangan kosong dan matilah beruang itu. Saudara yang kekasih, lihat sini. Bagi manusia, Daud lemah. Tetapi bagi si musuh, siapa musuh? Si musuh itu pertama-tama adalah singa, kedua beruang, dan yang ketiga Goliat. Dia gagah perkasa. Jadi kesimpulannya, kalau orang memakai kriteria, memakai paradigma dan parameter manusiawi, saudara,
maka saudara dan saya dianggap lemah. Oke? Tetapi kalau saya dan saudara memakai paradigma bahwa musuh kita itu yang harus kita kalahkan itu adalah iblis, maka kita menjadi pemenang. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab saya tulis Daud si lemah sejak diurapi roh Allah, dikuasai Allah luar biasa. Ya, para kekasih, jangan lupa ini adalah hal yang penting. Yesaya 54 ayat 17, seorang saudara tolong bacakan. Yesaya 54 ayat yang ke-17. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang dipampas terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Nuryani. Saudara yang kekasih, perhatikan bahwa Tuhan itu memberi kepada setiap kita kemenangan walau musuh itu menempa senjata. Saudara, menempa senjata berarti memberikan sisi yang tajam untuk bisa membunuh kepada kita. Ya, katakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Itu artinya adalah bahwa kita menerima kekuatan dari Tuhan sekalipun musuh kita itu mengarah kepada kita 100%, sangat ambisi, sangat haus darah terhadap kita. Perhatikan ini saudara, karena hidup ini tidak segampang kita pikirkan. Kadang-kadang kita mempunyai musuh di balik punggung kita yang kita tidak tahu dan kita tidak sadari. Tetapi firman Tuhan ini, kamu akan mengalahkan mereka. Kita harus kuat dan mampu dan yakin memang aku akan kuat, aku akan mampu, aku akan berhasil, aku akan menang di dalam semua perkara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saya kuatkan semua saudara melalui Bible study ini agar supaya kita semua benar-benar bisa mengalahkan mereka. Jangan sampai saudara dikalahkan mereka. Sekarang saudara harus turn back. Harus balik semua keadaan. Kalau saudara hanya menangis saja, saudara mengelus dada saja, saudara hanya pasrah saja, wah itu bukan anak Tuhan. Engkau harus fight back, engkau harus struggling, engkau harus mempunyai satu kemenangan di dalam semua perjuangan hidupmu, anak-anak Tuhan. Dan engkau pasti akan berhasil. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Untuk itu, marilah kita akan masuk dalam pengurapan. Saya mohon izin pada Bapak host untuk masuk dalam pengurapan. Ya. Para kekasih, siapkan minyak saudara. Di luar Roh Kudus, mustahil saya menjadi kuat. Mustahil saudara bisa beat them, bisa mengalahkan mereka. Saudara pasti kalah. Ayo kita angkat ini minyak dengan jari tangan kanan ke atas dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Mari ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau telah berfirman, sekarang layakkan hamba untuk menumpangkan tangan pada dahi hamba dengan minyak urapan ini. Saudara katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku diurapi, aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup Allah ada di dalamku. Mujizat terjadi. Pengudusan terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Biar kebenaran firman ini boleh menjadi bagian yang istimewa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.